Papua, yang merupakan kawasan paling timur Indonesia, mempunyai kondisi pelayanan kesehatan yang menantang. Bukan karena banyaknya populasi yang memerlukan pelayanan, tapi tantangan utamanya adalah luas wilayah dan kondisi geografis yang membatasi akses penduduk ke fasilitas kesehatan, apalagi bila mereka tinggal di pelosok pedalaman. Kondisi ini tidak banyak berubah, bahkan setelah wilayah perkotaan di Papua banyak mengalami kemajuan. Rumah sakit. Iya, rumah sakit. Untuk sampai ke pelosok Papua beresiko, karena hampir semua pusat kabupaten-kabupaten hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil yang harus bisa membawa petugas kesehatan dan alat medis pendukung. Hal ini berarti biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Bayangkan apa yang bisa kita dapatkan dengan uang 40 juta rupiah. Di Papua, itu hanya cukup untuk ongkos charter pesawat sekali jalan ke kampung yang ada di pedalaman. Bahkan, kadangkala perjalanan dengan pesawat harus ditambah lagi dengan perjalanan menggunakan perahu untuk mencapai tempat pelayanan. Seringkali kondisi tanpa listrik dan minimnya jaringan komunikasi juga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan. Bumbu konflik bersenjata juga sangat menghambat pelayanan yang bisa dilakukan. Sosial TV. Mana? Ada. Denny Dori. Tuan Denny Dori. Saya kan? Bapak Denny Dori. Iya. Minimnya pelayanan kesehatan mata di pelosok Papua bisa terlihat dari ditemukannya banyak katarak yang matur, hipermatur, bahkan black, brown katarak. Meski tidak mudah, akan tetapi tidaklah mustahil untuk melaksanakan operasi katarak sesuai SOP di wilayah pedalaman Papua. Dengan sejumlah tantangan yang ada, kami harus tetap melakukan pelayanan mata di pedalaman Papua dengan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Oh, jangan ditutup. Sakit sedikit nanti supaya operasinya bagus ya. Sejak tahun 2003, bersama beberapa dokter mata dan perawat di Papua, telah dilakukan lebih dari 100 kali bakti sosial pelayanan mata di berbagai kabupaten di pedalaman maupun di beberapa kota di Papua yang tidak memiliki dokter mata. Hal itu harus terus dilakukan untuk menurunkan angka kebutaan di Papua, karena orang buta dari pedalaman sangat sulit untuk datang ke fasilitas kesehatan di kota karena biaya pesawat dan akomodasi yang mahal. Ada banyak faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi di pedalaman Papua. Contoh sederhana saja, bila kader kesehatan desa tidak membawa masyarakat yang buta dari kampung ke pusat kesehatan terdekat, walaupun dokter mata sudah siap untuk operasi, maka masyarakat tersebut akan tetap buta. Jadi dokter mata dan kader menjadi sama pentingnya untuk menolong orang buta tersebut. Ada tydligt sebetulnya be. Dia se bodang de dokter bau ya boke de tehida de tahu ya boke ada di baru be tahu be naru de benak ki boho bawa de tuy be duse oh di be. Kendala lain adalah bagaimana mengadakan kamar operasi yang baik dan alat operasi yang steril.
Alat operasi yang steril sangat penting mengingat prevalensi HIV di Papua sebesar 2,4%. Selain bahaya terjadinya endoftalmitis atau penyakit lain yang ditularkan melalui darah, dan satu set alat hanya boleh dipakai untuk satu pasien, untuk kemudian dilakukan sterilisasi kembali dengan autoclave kompor. Penting untuk menolong orang sebelum ia jatuh dalam kebutaan, walau dalam keadaan pandemi ini, supaya bisa tetap produktif bekerja secara mandiri. Bentuk disabilitas seperti kebutaan berpotensi menyebabkan ketergantungan pada orang lain untuk membantunya dalam kesehariannya. Khususnya di kalangan masyarakat yang tinggal di pedalaman, kebutaan ini bisa berakibat sangat fatal. Hal ini bisa dibayangkan dalam satu cerita nyata ini. Di satu kampung di pegunungan yang berjarak hanya 3-4 jam dari Wamena, pernah ada 2 warga yang mengalami kebutaan total karena katarak. Saat itu kepala kampung tidak menganggap mereka perlu disembuhkan karena dianggap hal itu karena ketuaan saja. Tragisnya, salah seorang dari mereka pun meninggal saat rumahnya terbakar dan ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri karena buta. Bahkan untuk orang lanjut usia, menjadi produktif dan tidak bergantung pada orang lain di daerah Papua adalah sesuatu yang krusial, terutama karena kondisi geografis yang seringkali membuat mereka terpencil dan harus mampu menyelesaikan segala sesuatu sendiri. Selama kondisinya terus begini, salah satu hal yang bisa membuat mereka bertahan adalah keluar dari kebutaannya.